want you out in the pouring rain. I want you down on your knees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haiba Ayudianti dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan membahas salah satu materi fisika kelas 11, yaitu teori kinetik gas. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teori kinetik gas. Kalau dilihat dari namanya, ada kata kinetik yang artinya bergerak. Dan teori kinetik gas adalah teori yang menjelaskan tentang tekanan gas berdasarkan konsep tumbukan molekul. Gas yang akan kita pelajari adalah gas ideal. Sebelumnya, kita harus tahu dulu, pada teori kinetik gas itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu ada tekanan, ada volume, suhu, dan jenis zat. Sebelumnya, agar lebih paham, kita harus tahu dulu nih, apa pengertian dari masing-masing faktor-faktor di atas. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang tekanan. Kita mungkin sudah tidak asing dengan kata tekanan. Dalam fisika, tekanan gas itu diartikan sebagai gaya hasil dari tumbukan partikel gas dengan dinding wadah penampungnya. Tekanan gas juga memiliki rumus nih, yaitu P sama dengan F per A, di mana P adalah lambang dari tekanan gas, F lambang dari gaya yang dihasilkan, dan A adalah luas permukaannya. Lalu yang kedua ada suhu. Suhu adalah ukuran dari energi kinetik rata-rata partikel gas. Suhu disebut juga temperatur. Adalah ukuran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi, semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi juga energi kinetik rata-ratanya. Dan partikel gasnya juga akan lebih cepat bergeraknya. Yang ketiga ada volume. Volume itu dapat diartikan sebagai ruang. Ruang yang bisa ditempati oleh suatu objek. Dan yang terakhir ada jenis zat. Zat merupakan sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Berdasarkan wujudnya, gas itu ada 3. Ada zat, padat, cair, dan gas. Nah, setelah kita sudah tahu arti dari setiap faktor-faktor di atas, maka kita lanjutkan pembahasan ke gas ideal. Gas ideal adalah sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu dengan lainnya, yang artinya jarak antar partikel gas ideal itu sangat berjauhan dan bergerak secara acak. Ada yang tahu nggak sih kenapa gas dikatakan ideal? Kalau kita lihat dari objek lain, contohnya kayak manusia. Manusia dikatakan ideal apabila sudah memenuhi beberapa kriteria yang dikatakan manusia itu sempurna gitu, yang bisa dikatakan ideal. Sama seperti gas, gas juga dinyatakan ideal apabila memenuhi berbagai kriteria sama seperti manusia. Gas yang ideal juga memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-cirinya itu ada 5, yaitu yang pertama, partikelnya tersebar merata dan ukuran partikel sangat kecil. Yang kedua, partikel bergerak secara sembarang. Yang ketiga, berlaku hukum Newton tentang gerak. Yang keempat, tumbukan lenting sempurna. Yang terakhir, gaya tarik-menarik partikel diabaikan. Terakhir, ada hukum-hukum pada gas ideal. Hukum yang pertama
adalah hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa dalam ruang tertutup, volume sejumlah massa gas berubah berbanding terbalik dengan tekanan ketika suhunya konstan. Pada hukum ini, ada kata berbanding terbalik. Apa sih yang dimaksud berbanding terbalik? Berbanding terbalik artinya ketika tekanan gas meningkat, justru volumenya itu menurun. Tapi ketika tekanan gasnya juga menurun, jumlah volumenya meningkat. Yang kedua ada hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac adalah hukum yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh gas sebanding dengan suhu gas ketika massanya tetap dan volumenya konstan. Hukum Gay-Lussac juga dikenal dengan sebutan hukum perbandingan volume dan hanya berlaku pada reaksi yang melibatkan zat dalam bentuk gas. Yang ketiga ada hukum Boyle-Gay-Lucchese. Hukum ini adalah gabungan dari ketiga hukum dengan syarat wadahnya itu tidak bocor. Ini penting karena kalau wadahnya bocor, maka massa gasnya juga akan berubah. Kita bisa merumuskannya sebagai berikut. P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Di mana P adalah tekanan gas, V adalah volume gas, dan T adalah suhu gas. Rumus ini disebut sebagai rumus gabungan gas ideal. Dan yang terakhir ada hukum Charles. Pada hukum ini menyatakan bahwa untuk massa tertentu dari gas ideal pada tekanan konstan, volumenya berbanding lurus dengan suhu dengan asumsi dalam sistem tertutup. Pada hukum ini ada rumusnya yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2, di mana V1 adalah volume pertama, V2 adalah volume kedua, dan T1 adalah temperatur atau suhu pertama, T2 adalah suhu kedua. Itu dia penjelasan mengenai teori kinetik gas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu kalian memahami teori kinetik gas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.